Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita dari kelompok 5 akan membahas mengenai evaluasi pembelajaran berbasis sentra dan lingkaran. Anggota kelompok dari kelompok 5 adalah yang pertama ada Siti Nur Aini, yang kedua ada Siti Yulfa, yang ketiga ada Syifa Nur Aulia, yang keempat ada Umi Ramadan Soleha, dan yang kelima ada Afina Nur Fauziah, yaitu saya sendiri. Langsung saja pemateri akan menyampaikan materinya yang akan disampaikan oleh Siti Yulfa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama yakni pengertian evaluasi pembelajaran berbasis sentra dan lingkungan. Evaluasi pembelajaran merupakan proses pengumpulan data, dokumentasi, belajar, dan perkembangan anak. Adapun menurut para ahli, yang pertama, menurut Muri Yusuf mengatakan evaluasi merupakan suatu proses pemberian makna, arti, nilai, atau kualitas tentang suatu objek yang dievaluasi atau penyusunan suatu keputusan tentang suatu objek berdasarkan asesmen. Yang kedua, menurut Zainal Arifin mengatakan bahwa pada hakikatnya evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas atau nilai dan arti dari sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan. Lalu, pengertian model pembelajaran sentra adalah pendekatan pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya dilakukan di dalam lingkungan, dan sentra bermain. Lingkungan adalah saat di mana guru duduk bersama anak dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan sebelum dan sesudah bermain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran berbasis sentra dan lingkungan adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui tingkatan pencapaian perkembangan peserta didik serta secara menyeluruh. Mungkin sekian penjelasan mengenai evaluasi pembelajaran berbasis sentra dan lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Umi Romadoni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya yaitu teknik evaluasi pembelajaran berbasis sentra dan lingkungan. Nah, di sini ada dua macam teknik, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait teknik tes. Nah, teknik tes ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu tes lisan atau oral test. Nah, tes lisan adalah suatu bentuk tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk bahasa lisan. Yang kedua yaitu tes tertulis atau written test, yakni suatu tes yang menuntut siswa memberikan jawaban secara tertulis. Nah, tes tertulis dapat dibedakan menjadi tes objektif dan tes subjektif. Yang pertama yaitu tes objektif adalah tes tertulis yang menuntut siswa memilih jawaban yang telah disediakan atau memberikan jawaban singkat.
Nah, tes ini digunakan untuk mengukur penguasaan siswa pada tingkatan batas tertentu. Yang kedua yaitu tes objektif atau esai adalah tes tertulis yang meminta siswa memberikan jawaban berupa uraian. Kemudian selanjutnya yaitu tes tindakan atau perbuatan. Nah, tes perbuatan ini bentuk tes yang menuntut jawaban siswa dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan. Kemudian, selain tes, metode penilaian yang lain adalah non-tes. Nah, metode ini akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Kepada pemateri selanjutnya, kami persilahkan. Yang kedua adalah evaluasi pembelajaran non-tes. Yang pertama ada observasi. Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung dan alamiah untuk mendapatkan data dan informasi tentang perkembangan anak dalam berbagai situasi dan kegiatan yang dilakukan. Agar observasi lebih terarah, guru dapat menggunakan instrumen observasi, baik yang dikembangkan oleh guru sendiri maupun menggunakan instrumen yang sudah tersedia dengan tetap mengacu pada indikator pencapaian perkembangan anak. Yang kedua, catatan anekdot. Catatan anekdot pada dasarnya merupakan bagian dari teknik observasi. Catatan anekdot lebih memfokuskan pada catatan tentang sikap dan perilaku anak yang terjadi secara khusus atau peristiwa yang terjadi secara insidental atau tiba-tiba. Yang ketiga ada percakapan. Percakapan adalah penilaian yang dilakukan melalui percakapan atau cerita antara anak dan guru atau antara anak dengan anak. Percakapan dalam rangka penilaian dapat dilakukan guru dengan sengaja dan topik yang dibicarakan juga sesuai dengan tema pelaksanaan kegiatan pada saat itu. Ada dua macam percakapan dalam rangka penilaian yang dapat dilakukan, yaitu pertama, penilaian percakapan yang berstruktur di mana percakapan dilakukan dengan sengaja oleh guru dengan menggunakan waktu khusus dan menggunakan pedoman walau sederhana. Contoh pada berdoa. Sedangkan yang kedua, penilaian percakapan yang tidak terstruktur di mana percakapan dilakukan antara guru dan anak tanpa persiapan, di mana saja, kapan saja, dan sedang melakukan kegiatan lain. Contoh, mengucapkan salam pada saat bertemu. Yang selanjutnya, ada penugasan. Penugasan atau pemberian tugas ya. Penugasan merupakan cara penilaian berupa pemberian tugas yang harus dikerjakan peserta didik dalam waktu tertentu baik secara perorangan maupun kelompok. Misal membuat berbagai bentuk dengan bahan dasar plastisin, tanah liat, adonan Play-Doh, dan jenis penugasan lainnya. Yang selanjutnya ada unjuk kerja atau performance. Unjuk kerja merupakan penilaian yang menurut peserta didik yang menuntut peserta didik untuk melakukan tugas dalam perbuatan yang dapat diamati. Misalnya praktek menyanyi, olahraga, menari, dan bentuk praktek lainnya. Yang selanjutnya ada hasil karya. Hasil karya adalah hasil kerja peserta didik setelah melakukan suatu kegiatan, dapat berupa pekerjaan tangan atau karya seni. Hasil karya anak dapat dipajangkan dalam bentuk mandiri atau bentuk pameran karya anak yang disajikan secara bersama-sama. Yang selanjutnya ada skala penilaian. Skala penilaian juga sering digunakan untuk pencatatan hasil pengamatan. Skala penilaian memuat daftar kata-kata atau pernyataan mengenai tingkah laku. Pernyataan mengenai tingkah laku, sikap, atau kemampuan siswa. Skala penilaian ada yang berbentuk bilangan, huruf, dan ada yang berbentuk uraian. Contoh aktivitas belajar anak. Terdiri dari 1 sampai 5 angka. 1 bisa berarti sangat rendah, 2 rendah, 3 sedang, 4 tinggi, dan 5 sangat tinggi. Dapat juga dengan kalimat MB, BSB, BSH, dan BSB, dan lain-lainnya.
Yang selanjutnya ada pengembangan perangkat penilaian sendiri. Seorang guru dimungkinkan untuk mengembangkan perangkat evaluasi atau asesmen sendiri sesuai dengan kebutuhan. Misalnya untuk mendapatkan gambaran secara lebih terperinci berkenaan dengan aktivitas anak. Seorang guru dapat mengembangkan instrumen observasi untuk mengamati aktivitas anak. Seorang guru dapat menggunakan instrumen observasi anak untuk mengamati aktivitas anak dalam percobaan sains atau instrumen untuk mengetahui minat anak terhadap bahan bacaan. Yang terakhir ada portofolio. Portofolio pada hakikatnya merupakan kumpulan atau rekam jejak berbagai hasil kegiatan atau catatan-catatan guru tentang berbagai aspek perkembangan anak dalam kurun waktu tertentu, misalnya dalam kurun waktu 1 semester atau 1 tahun. Berdasarkan data tersebut, guru melakukan analisis untuk memperoleh kesimpulan tentang gambaran akhir perkembangan anak berdasarkan semua indikator yang telah ditetapkan oleh setiap semester. Mohon maaf ada yang kelewat. Yang selanjutnya adalah penggunaan instrumen standar. Di samping instrumen yang dikembangkan oleh guru, instrumen lain juga dapat digunakan, khususnya dalam kegiatan asesmen dan untuk kasus-kasus yang perlu penanganan khusus adalah instrumen-instrumen standar. Seperti instrumen untuk mendeteksi tumbuh kembang anak, instrumen untuk mendeteksi tingkat kecerdasan atau kematangan anak. Penggunaan instrumen ini umumnya melibatkan pihak lain yang ahli di bidangnya. Misalnya tumbuh kembang anak, tumbuh kembang gizi anak dapat melibatkan ahli gizi, atau untuk psikologis anak dapat melibatkan ahli psikolog dan lain-lain. Ahli psikolog juga dapat dilibatkan untuk penggunaan instrumen mendeteksi minat dan bakat anak juga. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Nur Aini. Selanjutnya ini menyusun draft evaluasi pembelajaran berbasis sentra dan lingkaran. Yang pertama yaitu dengan evaluasi dengan format checklist. Format checklist atau skala capaian perkembangan menurut indikator pencapaian perkembangan yang sudah di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau indikator dalam format sesuai dengan tercantum dalam FPH. Setiap anak diukur ketercapaian perkembangannya sesuai dengan indikatornya. Untuk kolom pencapaian perkembangan diisi dengan kategori 1, yaitu yang pertama, BB artinya belum berkembang, bila anak melakukannya harus dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru. Kategori kedua yaitu artinya mulai berkembang, bila anak melakukannya masih harus diingatkan atau dibantu oleh guru. Yang ketiga yaitu BSH, artinya berkembang sesuai harapan. Bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru. Yang keempat yaitu BSB, atau artinya berkembang sangat baik. Bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai indikator yang diharapkan. Yang selanjutnya yaitu memasukkan data ke portofolio anak. Data yang dicatat dalam anecdotal record yang diartikan sebagai jurnal harian dan hasil karya anak dimasukkan ke dalam buku portofolio masing-masing anak. Untuk format portofolio ini dapat dikembangkan oleh masing-masing lembaga. Portofolio terdiri dari sampul depan berisi foto atau identitas anak. Yang kedua, lembar isi berisi foto kegiatan anak, catatan guru tentang kegiatan anak, atau ditulis saat mengamati anak, dan analisa kompetensi dasar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Syifa Nur Aulia.
Bismillah. Di sini ada catatan anekdot. Nah, di catatan anekdot ini merupakan salah satu bentuk pencatatan tentang gejala tingkah laku yang berkaitan dengan sikap dan perilaku anak yang khusus, baik yang positif maupun yang negatif. Nah, di catatan anekdot, format yang biasa digunakan pada pencatatan anekdot individual, yaitu yang pertama ada nama anak, ada kelas, hari, tanggal, kejadian, komentar, dan juga siapa yang mencatat atau yang mengamati. Di sini hari atau tanggal bisa diisi dengan hari yang terjadi pada kejadian yang dilaksanakan. Lalu ada kejadian, contohnya, jika pada satu hari guru mengajarkan tentang padi. Nah, komentar atau interpretasi yang dapat diamati oleh guru, misalnya anak bernama Andi menjadi lebih diam atau lebih memperhatikan, berbeda dengan hari yang sebelumnya. Jadi perkembangan anak yang terjadi, baik itu yang positif maupun yang negatif, dicatat sesuai dengan perilaku yang dapat dilihat oleh pengamat. Nah, itu mungkin mengenai format pencatatan anekdot individual. Dikembalikan, mungkin sekian mengenai catatan anekdot. Dikembalikan lagi kepada saudari Tina. Mohon maafin mic-nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemateri sudah menyampaikan pembahasannya semuanya. Dan selanjutnya adalah sesi untuk tanya jawab. Dan mungkin nanti akan silahkan ditulis saja di kolom replay sesuai dengan instruksi moderator. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.